Salam kasih bagi kita semua. Di kesempatan baik ini kita lagi akan membahas satu materi dalam mata kuliah psikologi umum, dan setelah dilakukan berbagai penelitian, maka ternyata yang menjadi objek psikologi atau yang menjadi objek segala proses kejiwaan, gejala kejiwaan itu dimulai dengan sistem penginderaan atau mekanisme penginderaan. Yang hari ini kita akan bahas tentang mekanisme penginderaan. Maksudnya bahwa proses penginderaan ini selalu terjadi kepada setiap manusia. Dan itu semua terjadi melalui proses yang namanya rangsangan atau stimulus. Nah, sedangkan definisi atau batasan tentang penginderaan ini yaitu bagaimana penangkapan terhadap sebuah rangsangan yang dari luar dan kemudian dapat dilakukan analisa bahkan sampai dengan elemen yang terkecil. Mari kita lihat bahwa proses penerimaan rangsangan stimulus dari luar diri kita akan melalui panca indera. Nah, tiap-tiap indera hanya bisa menerima satu macam stimulus. Kita ketahui secara fisik kita kenal bahwa penginderaan itu menyangkut panca indera. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Nah, tiap-tiap indera ini hanya memiliki satu macam stimulus. Nah, sedangkan fungsi organ indera ini adalah merubah berbagai macam stimulus yang diterima menjadi impuls listrik, kemudian dibawa ke otak, kemudian diinterpretasikan. Sesuatu bau yang kita hirup, yang tercium oleh hidung, apakah dia bau wangi, kita katakan atau interpretasikan itu sebagai bau yang wangi harum. Ketika kita hirup udara yang harum, itu dimulai dari proses penginderaan yang dilakukan yang naik sampai ke otak, kemudian kita akan sampaikan bahwa itu baunya wangi, misalnya bunga rose atau bunga mawar. Nah, itu proses penginderaan namanya. Mari kita lihat satu persatu. Indera penglihatan, prosesnya yaitu dimulai dari objek. Apa saja yang kita tangkap dari bola mata kita yang tentunya terkena cahaya. Syaratnya harus terkena cahaya, karena kalau dia gelap berarti mata kita tidak bisa nangkap. Baru terkena cahaya dia masuk ke kornea, terus ke lensa kristalia, terfokus di retina, masuk di saraf otak, kemudian tembus di talamus, lanjut lagi ke lateral geniculate body, kemudian pusat saraf penglihatan di korteks, masuk lagi di analisis, kemudian dia nanti akan timbul gambar. Nah, baru kita akan tangkap, baru kita akan sampai kepada bagian yang penting, yaitu saraf otak kita akan menyampaikan bahwa objek apa yang kita tangkap, yang kita lihat. Jadi itu objek yang terlihat. Misalnya saudara sementara memperhatikan tayangan ini, dengan mata saudara akan melihat di layar masing-masing, apakah handphone, apakah laptop, tentang kegiatan kuliah ini, maka saudara dia akan mulai proses seperti saat ini. Objek yang saudara lihat adalah gambar saya ketika memberi kuliah, tapi dia akan melalui proses yang sedemikian sampai saudara punya pemahaman bahwa saudara sementara menerima bahan-bahan kuliah. Selanjutnya dengan objek pendengaran.
Objek pendengaran yaitu dimulai dengan sumber bunyi. Telinga kita yang aktif akan memiliki kemampuan untuk menangkap sumber bunyi. Ya, bunyi apakah dia keraskah bunyi itu atau lunakkah bunyi itu dan sebagai hal dia akan masuk, dia akan keluar dari sumber bunyi, akan masuk di daun telinga, masuk di gendang telinga, kemudian ke osikel atau tulang martil, kemudian akan masuk di fenestra ovalis, koklea, kemudian masuk di cairan rumah siput. Ada getaran yang terjadi, dia bergetar. Di dalam juga ada sel rambut. Dia masuk kepada impuls listrik dan terus ke saraf pendengaran. Selanjutnya baru diinterpretasi bunyi apa itu yang terdengar. Itu proses dalam indera pendengaran. Kita maju kepada indera pembau. Proses membaui juga seperti yang saya sudah contohkan tadi, saudara akan tahu sesuatu dengan kita menghirup udara yang ada, ya, atau kita mencium sesuatu, ya, bukan mencium kegiatan, menghirup sesuatu, anginkah dia, udarakah dia, gaskah dia, uap. Nanti ada rambut-rambut fotoplasma pada dinding yang melintang sebelah atas dalam rongga hidung, kemudian diteruskan sampai di benang-benang saraf. Dari benang saraf dia akan maju kepada pusat saraf pembau. Dari pusat saraf itu kemudian akan menghasilkan atau memberi interpretasi bau apa yang tercium. Indera lainnya yaitu indera pengecap. Bahan yang dapat dikecap adalah bahan yang larut atau cairan. Ada 4 rasa. Dari indera pengecap kita akan mengetahui ada 4 rasa, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Ada pembagian dalam lidah, yaitu tepi lidah, rasa manis, kemudian bagian lidah bagian belakang pahit, seluruh dataran lidah itu asin dan asam, kemudian punggung lidah cenderung tidak peka. Nah, ini pembagian dalam indera pengecap. Selanjutnya indera peraba atau kulit. Itu terdapat di permukaan kulit. DP cara yaitu meraba atau diraba. Dalam artian menangkap kesan-kesan di lingkungan sekitar. Nah, stimulus yang diterima dalam indera peraba ini yaitu panas, hangat, dingin, basah, halus, kasar, tekanan, sakit, dan vibrasi. Secara fisiologi kita mengetahui ada 5 indera sehingga disebut panca indera. Tapi dalam ilmu psikologi kita akan kenal indera yang keenam. Apa maksudnya? Indera keenam yaitu indera yang memaknai tentang stimulus yang diterima dari 5 indera. Jadi bagaimana dia memaknai pesan yang diterima dari kelima alat indera lainnya. Kemudian apa? Kemudian selanjutnya dia akan memberikan arti perasaan serta memaknai stimulus tersebut. Nah, kalau sampai rusak indera keenam, dia tidak dapat mengetahui posisi anggota badan kita dan tidak bisa merasa. Jadi ternyata indera keenam ini berfungsi jelas, ya, menunjang kepribadian kita. Kalau dia rusak indera keenam, akan ada bahaya tersendiri bagi kehidupan atau bagi pribadi kita. Dari indera keenam kita akan dapatkan gejala yang disebut pengamatan, ya. Pengamatan. Jadi kegiatan di seputar indera keenam dikenal yaitu bagian 1 yaitu pengamatan. Apa itu maksudnya? Pengamatan yaitu kekuatan atau intensitas stimulus yang harus cukup kuat, optimal, dan tidak boleh atau kurang. Jadi kehidupan kita untuk taraf pengamatan artinya setiap rangsangan yang kita peroleh, ya, itu harus kuat dan optimal. Misalnya kita melakukan
sesuatu kegiatan atau menangkap sesuatu pesan. Dalam koridor pengamatan, kalau itu bentuk apa yang sementara kita amati, bentuk apa yang kita menjadi fokus, menjadi objek, maka dalam taraf pengamatan itu harus dilakukan dengan maksimal. Misalnya panca indera mata. Kalau kita melihat sesuatu hal, objek yang kita lihat, kita dalam kapasitas pengamatan harus dilihat sebaik-baiknya, ya. Bukan pengamatan kalau namanya dilihat cuma sambil lalu. Jadi mesti dioptimalkan supaya rangsangan yang lahir itu tidak asa-asa, atau hasil yang kita temui dari pengamatan itu tidak sembarangan, tetapi memang cukup akurat. Kemudian membutuhkan latihan yang teratur. Dalam koridor pengamatan harus membutuhkan latihan yang teratur. Nah, selanjutnya juga kekuatan jasmani dan rohani harus baik. Ternyata dalam proses pengamatan menyangkut dengan kegiatan indera keenam, kegiatan ini harus ditunjang dengan kondisi jasmani dan rohani yang baik. Juga alat atau organ indera tidak boleh rusak. Supaya menghasilkan pengamatan yang baik, usahakan organ indera yang akan kita gunakan itu jangan rusak. Mata kah atau telinga kah, ketika kita mendengar sesuatu dan kita mengamati, maka telinga kita usahakan dalam proses penerimaan pesan itu jangan sampai rusak. Kemudian ada perhatian terhadap objek pengamatan, memiliki perhatian yang penting. Dari pengamatan artinya kita dapat menerima atau menafsirkan, bahkan memberi arti rangsangan yang masuk lewat indera-indera seperti mata dan telinga. Nah, berkat pengalaman belajar seseorang, siswa akan mampu mencapai pengamatan yang benar, objektif, sebelum mencapai pengertian. Jadi, seorang siswa dia akan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi jika dia memiliki pengalaman belajar dengan menggunakan alat inderanya dengan benar dan ada hasil pengamatan yang dia peroleh, dan selanjutnya dia akan memberi pengertian. Dari hal tersebut akan lahir apa yang namanya persepsi, ya. Persepsi dari pengamatan akan lahir apa namanya persepsi. Persepsi sendiri berasal dari kata Latin percepto atau perceptio yang berarti pengaturan, identifikasi, dan penerjemahan dari informasi yang diterima melalui panca indera manusia dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan pengertian, pemahaman akan lingkungan sekitarnya. Jadi ini selanjutnya lahir persepsi, sehingga ada satu gambaran yang boleh kita perhatikan. Ternyata untuk mendapatkan satu persepsi yang tidak lain adalah bentuk evaluasi atau tanggapan terhadap suatu objek peristiwa yang akan dipersepsikan, maka itu tidak lain ditunjang dari stimulus, kemudian stimulus rangsangan yang dari saraf atau rangsangan yang dari dalam diri kita, kemudian reseptor alat indera. Jadi reseptor alat indera kita bekerja dan menerima sesuatu yang mereka yang diterima pesannya, kemudian ada juga bentuk perhatian. 3 hal ini penting sekali untuk mendapatkan persepsi yang jelas. Tanpa 3 hal ini, maka persepsi yang dilahirkan atau disampaikan tidak merupakan persepsi yang benar atau yang akurat. Selain persepsi, kita akan dapatkan juga memori. Nah, dari persepsi yang disampaikan, maka akan dilangsungkan kepada memori. Memori itu apa? Kemampuan ingatan untuk memasukkan, menyimpan, dan memunculkan kembali informasi ke dalam kesadaran pada saat informasi tersebut dibutuhkan. Jadi ada satu ketika persepsi yang disampaikan itu perlu kita sampaikan lagi. Nah, menurut Chaplin tahun 2002, bahwa fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu
atau keseluruhan masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Jadi memori itu berguna untuk mengulangkan lagi, memberi pengulangan kepada pesan-pesan yang mungkin perlu kita ulang, atau kegiatan yang perlu kita kerjakan lagi. Ini fungsi memori. Sehingga dari bagan ini kita akan mengenal bahwa mulai dari stimulus rangsangan objek informasi, dia akan masuk kepada reseptor alat indera. Selanjutnya dari alat indera akan menuju kepada impuls, dan selanjutnya akan masuk kepada otak. Sehingga proses penyimpanan memori akan memiliki 3 bagian, yaitu long term memory atau short term memory dan sensory memory. 3 bagian ini yang akan menjadi proses penyimpanan. Apakah memori itu dalam waktu yang panjang atau waktu singkat atau harus disampaikan, itu ada 3 bentuk proses penyimpanan. Nah, setelah ada penyimpanan tentunya ada pemunculan. Ada juga proses pemunculan memori. Bagaimana DP proses, yaitu memunculkan kembali dalam 3 model, yaitu recall, recognize, baru reintegratif. Itu 3 bentuk yang disampaikan. Dari pemunculan memori ini kita akan dapatkan pengamatan dan tanggapan. Apa bedanya? Mari kita perhatikan. Ada perbedaan antara pengamatan dan tanggapan. Pengamatan artinya merupakan usaha manusia untuk mengenal dunia nyata, baik mengenai dirinya sendiri maupun dunia sekitarnya. Nah, dengan apa? Dengan menggunakan panca indera. Bagaimana dia melihat, mendengar, membau, meraba dan mengecap, akan menghasilkan pengamatan. Sedangkan tanggapan adalah apa? Tanggapan adalah bayangan yang tertinggal setelah orang melakukan pengamatan. Dari hal demikian kita akan melihat proses atau perbedaan antara pengamatan dan tanggapan, yaitu yang pertama terdapat dalam objek atau benda yang ada. Itu tanggapan ada objek atau benda yang ada. Sedangkan tanggapan bisa saja cuma objek dan benda tidak ada. Itu tanggapan. Sementara pengamatan harus ada. Tanggapan bisa saja tidak ada. Kedua, objek dan benda nyata. Sedangkan untuk tanggapan hanya objek dan benda yang hanya bayangan. Yang ketiga, terikat dengan waktu. Ya, pengamatan itu harus dilakukan dalam satu batas waktu dan tempat. Sementara tanggapan tidak terikat dengan batas waktu atau tempat. Yang terakhir, pengamatan bersifat sensoris, sedangkan tanggapan bersifat imajiner. Sehingga dalam proses demikian kita akan memperoleh bayangan-bayangan atau kita akan memperoleh beberapa istilah yang menyangkut keterkaitan dengan mekanisme penginderaan. Dari mekanisme penginderaan akan lahir persepsi, dilanjutkan dengan memori, dan pemunculan memori adanya tanggapan dan pengamatan. Dengan demikian, saudara sekalian, dalam proses ini akan menunjang proses gejala kejiwaan yang baik ketika kita memperoleh pesan atau menanggapi sesuatu pesan secara baik dan benar dengan proses penginderaan yang tepat dan mekanisme yang cukup tepat, maka kondisi kejiwaan seseorang kita mampu menganalisa. Demikianlah materi hari ini, kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat memahami bagaimana mekanisme penginderaan yang terjadi dalam tubuh kita dan juga bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.